Dekat sini boleh sabun. Bila dekat sini sabun, kat sini boleh bilas. Dia begitu batu berlawan. Jangan sini menyabun, sini membilas. Dua-dua, jangan. Sebab kita takut nanti bila sini sama-sama kan, sini tidak bersih, sini ada sabun lagi. Begitu. Kita mau elak begitu. Jadi dekat atas nih biar bagian dari sini sampai sini kepala. Memang itu dia akan urus bagian sini, jangan lagi dia mengurus dekat sini. Itu gunanya ketua. Ketua dia akan make sure. Di bawah sudah oke. Di atas sudah oke, begitu. Jadi bila kita memandikan, pertama kita mesti kasih bilas dengan air mutlak dulu. Bila air mutlak nih kita kena make sure dekat badan diri tidak apa-apa sudah. Gitu. Maksudnya kalau dia ada bandage, buka bandage dia. Kalau dia ada papers, buka. Kita mesti make sure kosong semua. Ditelanjangkan dan kosong. Tapi ada kain. Terus timbul persoalan, Ustazah, dia ada gigi palsu nih. Kita cabut kok? Dicabut-cabut. Iya. Sepatutnya awal-awal sudah buka. Tapi kebiasaannya kalau dia ada gigi yang sudah melekat begitu tuh kan, sudah lama, ataupun dia ada benda-benda yang melekat macam tatu begitu semua tuh, dia akan dikancam sudah. Benda yang sudah macam melekat, kita tidak boleh menyakiti mayat. Kalau dapat buka. Kalau dah dapat, kasih biar jalan begitu saja, oke? Jangan sampai kita mematahkan tulang-tulang mayat, kita patahkan jari-jari dia. Jangan. Sebab sebanyak mana kita kasih patah, dorang punya jari ataupun tangan ataupun apa-apa lah kan, berkaitan tubuh badan ini beribu kali ganda. Seolah-olah kita beribu kali ganda kita kasih patah orang yang mencederakan orang yang masih hidup. Kita tak mau tuh dosa dia begitu kan. Jadi walaupun dia mayat kita kena urus bagus-bagus. So begini, bagi teori salah kan, macam mana kita mau mayat ni kena urus, macam mana kita mau mayat kita mati ni kena urus, begitulah kita urus orang. Kita mau kata kita mati kita punya aurat nampak. Kita mau kata mati nanti orang cakap-cakap pasal kita punya mayat. Tak mau kan? Jadi begitu juga lah kita buat. Masa kita urus orang punya mayat tu, kita urus baik-baik. Begitu juga kenapa saya syorkan yang sudah ada sijil semua ni, nanti kan akan ada dapat sijil ni. Sekali seumur hidup kita cuba untuk urus mayat. Biar kita rasa macam mana kita urus mayat dan kita tahu macam mana orang akan urus kita nanti. Paham? Oke, kita kembali ke sini. Jadi pertama sekali kita akan siram. Kita bilas dulu dia kan. Lepas itu kedua sabun. Bila kita sabun di sini, di atas yang dekat sini. Kalau dia sabun di sini, kita sabun dulu. Lepas itu masa menyabun jangan bilas. Maksudnya sabun lah, bilas lah. Tahu gak kenapa banyak betul pembaziran, banyak betul guna air? Disebabkan orang baru sabun dia siram, orang sabun dia siram. Bila habis kan? Itulah kenapa orang mandi kan kejap-kejap 30 menit paling lama lah kan, 30 menit. Dia 1 jam belum siap, sampai putih betul sudah mayat. Kenapa kita begitu kan? Jadi cara dia, masa kita menyabun tuh kita sabun, jangan ada yang situ juga sibuk mau menyiram, gitu, paham? Jadi yang satu tuh biar dia siram air sabun, yang mana menggosok tuh kita gosok ke sini. Dan yang paling penting, bab menggosok semua nih istinja, gosok semua nih biar ahli keluarga. Biar ahli keluarga, sebab ahli keluarga ini dia tahu mana bagian yang luka, mana bagian yang tidak boleh. Sama perasaan kak, kalau kita kan, kita urus mayat anak kita, mesti kita akan pelan-pelan kan, macam ini kan, kita mau kasih sabun kita akan angkat pelan-pelan. Sebab kita tidak mau patah. Kalau orang lain tak dapat bergerak, masih jalan. Begini sudah takut dah. Terus diam-diam kono, begini. Diam-diam sudah, nomor sudah ada sudah. Nggak mau sudah kita uruskan. Begitulah kenapa ahli keluarga itu diutamakan. Bila kita sudah urus gitu, terus bila kita mau cuci dekat bagian belakang nih kan, orang yang kat sini, mari tolong. Orang yang kat sini kita peluk dekat sini, kita peluk di sini, kita peluk di sini. Di sebelah pun boleh satu orang. Di sini dengan sini. Di sini dengan sini. Oke, ini kalau kita mau cuci sini, orang angkat begini. Baru yang
kain untuk kita angkat, kita cuci. Oke? Oke, kita cuci gitu. Oke. Terus kalau sudah oke, kita simpan pelan-pelan. Simpan pelan-pelan. Oke. Jangan kuat-kuat terguling mayat nanti. Oh, biasa mayat ini kan kena kasih mandi bagian tinggi bahkan. Nanti pukulnya koina mengejar lebih kan. Jadi di sebelah ada lagi. Ini sepatutnya orang yang di sini ya, yang angkat. Baru cuci. Inilah nih contoh yang tidak boleh bercakap dekat di taman. Tidak boleh, tapi ketawa semua. Bila sudah oke, kita langsung. Walaupun masa dekat sini kan kita cuci bagian belakang kan kita ada cuci dubur deh kan. Tapi itu bukan istinja kan, itu baru kita kasih bersih. Jadi bila sudah oke, bila kita rasa bersih sudah kan dekat bagian kepala ini shampoo. Nah, lepas itu kita cuci sini kaki dia tuh kita cuci. Macam mana kita mandi wajib? Setiap yang ada nih celah-celah kita akan make sure kita cuci juga, oke? Kita cuci kasih tuh. Jari-jari dia bila sudah oke, bila kalau dia ada warna kuku, udah pilih kita sibuk. Mengikis apa ya, oke? Ya orang macam mau memudahkan dia sibuk juga gitu. Tidak pandai siap. Ketua dia tanya, apa dia buat di ujung tuh? Masih lagi dia pukul lagi dia. Jangan Ketua pula yang menyuruh mengikis lagi. Itu sijilnya belum cukup. Sijilnya belum. Oke, jadi bila sudah oke, di situ baru kalau kita rasa sudah oke kan, kita kasih istinjaknya. Jadi ada dua cara istinjaknya. Pertama, kita akan pelan-pelan. Kita kasih begini naik, terus kita panggang dia pelan. Macam orang apa? Macam orang mengandung. Sorry, belum pengalaman. Belajar yang ada Lumayan mau ketawa aja. Oke, jadi caranya dekat sini lah. Jadi orang yang istinjak tuh afdalnya siapa? Dari keluarga. Jangan pula kita panggil orang luar. Itu ada tuh, saya pernah dengar. Tiba-tiba kan, kau nanti kau istinjak terus pucat mukanya. Terus saya pun bagi tahu lah, Ustaz Zalis. Ya, Ustaz Zalis bilang bagi tahu lah, suruh keluarga dia. Terus sudah bagi tahu keluarga tuh yang perlu istinja, baru dia nasi di situ. Risau ya. Tapi sebenarnya benda-benda begitu biar ahli keluarga yang buat, kan? Untuk jaga aib dan sebagainya. Jadi kalau seandainya keluarga dia tidak, kita minta tolong Ustadz. Itu sebabnya kenapa kita dengarkan ada orang bagi cincin, gitu. Kenapa? Sebab benda tuh berat membuat, bukan semua orang dapat buat. Kan itu sebagai kiranya dia punya ikatan untuk jangan cakap-cakap lah bahkan yang paling senang. Ya, wah cincin ini kok tutup mulut kau. Gitu. Jadi bila sudah kasih bersih, macam mana kasih bersih? Ada pakai satu kain kan? Jadi dia akan kasih bersih. Macam mana? Dekat bagian dubur kan, belakang kita tekan kasih. Tapi tekan jangan kuat tak? Ya, ada kalau dekat kampung-kampung kan. Macam khusus pun mau keluar semua. Jangan kita tekan begini pelan-pelan, kita kasih bersih. Jadi kita tengok kain tuh masih kotor kah? Kalau udah kotor kita tukar. Itu kalau masa kita memandikan kita make sure ada plastik hitam. Plastik hitam tuh kita buang. Jangan kita sudah kasih bersih letak di tepi. So kasih bersih letak di tepi. Orang pun nampak macam ya jijik gitu. Jadi make sure ada plastik hitam. Lepas kita buka ada kotor masih kasih masuk. Gitu. Kita mesti make sure bersih juga. Oke, bila kita sudah kasih bersih, kita tengok tiada sudah, oke, kita itu maksudnya settle sudah istinja. Tapi seandainya dia tidak dapat kaki begini, jadi macam mana? Kan ada satu, ada dekat sini, oke kita angkat begini ya, kita kasih terus. Oke, jadi caranya satu orang pegang sini, satu orang pegang sini. Oke, jadi kita akan angkat begitu, yang dekat bagian bawah. Tapi angkat tinggi sedikit lah supaya lagi memudahkan. Jadi di sana baru kasih bersih. Dan masa kasih bersih itu kain mesti tutup, jangan buka gitu.
Tidak boleh, kita mesti make sure aurat mayat terjaga. Sentiasa Itu tertutup. kenapa kalau pengurusan jenazah ni kan, walaupun kita cakap awal-awal pengurusan jenazah ni memang senang, tapi yang tidak senang ni kan, bila kita ni terlalu ambil mudah, kita ambil orang mengurus, tapi dia tidak ilmu, di situlah jadinya terangkat sana, terangkat sini. Lepas mengurus tu kan, sepatutnya kita ni yang mengurus. Bila kita nampak aib-aib mayat ni kan, kita diam. Kenapa? Sebab kita takut benda tu jadi dengan kita juga. Tapi ada orang, kotor tadi kan aku kasih bersih. Aku tu nampak luka dia, rupanya tangan dia banyak luka pula kan, begitu. Itu kita mau elak. Itu kenapa pentingnya juga ahli keluarga yang kena urus. Okay? Jadi bila kita sudah settle, ketua bilang okay, semua sudah bilas bersih, baru kita dekat sini kita sudah okay kan, kita tukar kain baru. Masa kita tukar kain baru tuh macam mana? Kain bagus lagi pakai. Ya, nanti first kan dia ada kain. Jadi kedua kita akan ambil kain baru. Bila Itu sudah disediakan di sana itu. ya, seandainya ada kain lagi kan, ini sudah berkain gitu. Jadi ada satu kain kita ambil. Jangan betul dah. Oke, jadi kain satu di tepi, ada satu yang sini pegang, satu di sini pegang, di bawah pegang, di atas pegang. Satu tangan pegang, satu tangan tarik. Dan lepas sudah sampai itu tarik kain tuh, kita tutup balik. Oke? Untuk bilas. Bila sudah kita kasih kering gitu kan, kita lap-lap, oke. Ambil wudhu. Kita ambil wudhu. Bila sudah kain itu sudah bersih, baru kita ambil wudhu. Oke? Jangan kita guna kain tadi kita wudhu, sebab masa tuh kain itu masih ada najis kan? Kita bawa mandi. Oke, bila sudah oke, lepas itu kita kasih wudhu. Kasih wudhu mayat macam mana? Kasih wudhu, kalau contoh time kumur-kumur kita kasih merek mayat begini. Merek, baru kita kasih masuk air sedikit biar air itu keluar. Kalau hidung kita cuci begitu, kalau rambut begini. Oke? Buat macam wudhu biasa. Oke, bila sudah settle wudhu, oke, letak balik tangan begini, barulah air kapur barus. Air kapur barus itu 3 kiri, 3 tengah, 3 tepi kanan. Itulah namanya air 9. Oke? Ya, bila sudah oke, baru kita ambil kain lagi, 2 kain. 2 kain tuh kita ambil, kita letak begini ya. Satu kain start dari sini, baru pergi belakang sini, biar banyak ruang dekat sini. Satu kain dekat sini, baru kita bawa ada lebih dekat situ. Kenapa? Sebab masa mengangkat tuh kain yang dekat tepi ini, dia akan tutup dekat bagian belakang. Barulah kena angkat untuk pergi pengurusan jenazah. Seterusnya adalah kafan. Oke, masa mandi nih kita mesti make sure masa kita tengah mandi nih dekat situ juga, dekat bagian sebelah untuk mengkafankan tuh sudah ready. Jangan sudah habis mandi baru mau kasih kapan balik. Itu bahaya. Bila kita akan urus terutama orang yang sakit. Bila orang sakit nih kan, dia banyak cepat keluar darah-darah kan. Ada lagi cecair gitu, untuk mengelakkan benda itu berlaku. Lepas sejam mandi, terus kita sudah lap semua itu kita angkat pergi situ sebagai untuk kafan. Jadi kafan tuh dia jangan lambat. Maksudnya masa tengah kasih mandi, masa itu juga tengah urus kain kafan. Oke, kat sini paham untuk mandi kan? Jadi yang pertama sekali rukunnya kita kena ingat, mayat tuh mesti bersih. Air mesti sampai seluruh badan. Dan kalau ada yang melekat-lekat dan tidak dapat dibuka, contohnya warna kuku, dia punya gigi palsu yang belum kena buka. Biasanya kalau dia ada gigi palsu dan mau meninggal akan dibuka sedia. Tapi kalau dia tidak sempat dibuka dan dia sudah melekat gila-gila, jadi apa yang lagi kita buka? Dapat paksa. Jangan menyakiti mayat, oke? Oke, itu saja untuk key point mandikan jenazah. Oke, yang untuk memandikan jenazah, oke? Ada soalan? Kalau macam ini kalau untuk orang dewasa lah kan. Kalau baby pula macam budak lah. Perlu Bisa 7 saja, kan? perlu 7 orang juga. Oh,